Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiah I'anah. Masih melanjutkan tentang hal-hal yang disunnahkan di dalam puasa. Jadi di Hasyiah I'anah nanti itu ada ibarah kalau seorang ketika berbuka puasa dia tidak mendapati apapun untuk berbuka kecuali jima, maka hendaknya dia berbuka dengan cara jima. Nah, nanti kita akan baca. Nah, sekarang kita lanjutkan hal-hal yang disunahkan ketika puasa. Waqalah, dan beliau berkata, Ibnu Hajar beliau mengatakan aidan juga, yadharu, dan yang tampak, fitamrin pada kurma, qawiyat syubhatuhu, yang kuat syubhatnya, wamain, dan pada air, khafat, yang ringan syubhatuhu syubhatnya. Yang tampak adalah annal ma, bahasanya air itu afdolu, itu lebih utama. Jadi kalau ada kurma yang kuat dugaannya, syubhatnya, diduga kuat syubhat, kemudian ada air tetapi ringan dugaan syubhatnya, maka kata beliau air itu lebih utama daripada kurma. Qala Syaikhan, telah berkata Syaikhan. Syaikhan ini adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi kalau ada di dalam kitab-kitab fikih ada kalimat Syaikhan, itu maksudnya adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Telah berkata Syaikhan, la syai'a, tidak ada sesuatu apapun, afdalu, yang lebih utama, ba'da tamri, setelah kurma, ghairul ma', selain air. Jadi tidak ada setelah kurma yang lebih utama selain air. Faqaulur Ruyyani, adapun perkataan Imam Ruyyani yang mengatakan al-halwa, adapun manisan, itu afdalu, itu lebih utama, minal ma', daripada air. Perkataan Imam Ruyyani itu dhaifun, itu adalah lemah, pendapat yang lemah. Jadi tetap yang utama adalah air. Kaqauli Adra'i, seperti perkataannya Imam Adra'i juga. Az-zabibu, kata Imam Adra'i, az-zabibu, adapun kismis, yaitu anggur kering, itu akhut tamri, itu adalah saudaranya tamar, saudaranya kurma. Jadi perkataannya Imam Adra'i ini juga dhaif, lemah. Wa innama, kata Imam Adra'i, dan hanya saja, zakaro, Nabi menyebutkan hu, kurma, itu litayassurihi, karena mudahnya kurma, ghaliban, secara umum, bil Madinah, di Madinah. Jadi Imam Adra'i itu ceritanya ditanya, apakah pernyataan beliau itu benar tentang bahwasanya zabib atau anggur kering itu sama keutamaannya dengan kurma. Kemudian beliau ditanya, nah kenapa Nabi menyebutkan kurma bukan zabib? Nah kata beliau, innama dzakarahu, hanya saja Nabi menyebutkan kurma itu litayassurihi, karena mudahnya kurma, ghaliban, secara umum, bil Madinah, di Madinah. Wa yusannu, dan disunnahkan, ayyakula aqibal fitri, seorang yang berpuasa membaca aqibal fitri setelah berbuka. Jadi makan dulu, berbuka dulu, baru baca doa ini, bukan sebelumnya. Disunahkan seorang membaca setelah berbuka, Allahumma laka sumtu, ya Allah, sumtu,
aku berpuasa laka untukmu. Aslinya seperti itu. Aslinya sumtu laka. Wa ala rizkika dan atas rizkimu aftartu aku berbuka. Wa yazidu dan hendaknya menambah man orang aftara yang dia berbuka puasa bil ma'i dengan air. Hendaknya dia menambah zahabadz dhama'u, telah hilang haus, wabtala'atil uruq dan telah basah urat-urat, wa thabatal ajru dan telah tetap pahala insyaallah. Nah, coba kita baca hasyiahnya. Qauluhu perkataan syarih syaikhan ila akhirih itu sakohu beliau pengarang kitab Fathul Mu'in, beliau mendatangkan hu perkataannya syaikhan itu ta'yidan untuk menguatkan likalamihi almar, yaitu menguatkan kalam beliau yang telah lewat. Jadi didatangkannya perkataan syaikhan itu untuk mendukung perkataan beliau yang telah lewat. Watawasulan dan untuk membuat sarana lirrodi untuk menolak alar Ruyani atas pendapatnya Imam Ruyani. Qauluhu perkataan syarah faqaulu Ruyani itu mubtada. Jadi qaulu Ruyani itu sebagai mubtada, khobaruhu khobarnya adalah dhaifun. Adapun perkataan Imam Ruyani itu adalah dhaif. Wa qauluhu perkataan syarah al-halwa itu bitaksir bil qasri. Cara bacanya boleh dengan qasr, dibaca pendek. Halwa. Wa yajuzu dan boleh juga al-maddu dipanjangkan. Halwa'u. Ada matnya. Halwa'u. Boleh dibaca halwa, boleh dibaca mat. Halwa'u. Wahia adapun halwa itu adalah halawah, yaitu manisan. Manisan allati yang umilat dibuat binar dengan proses api. Itu halawah. Wa ma lam yu'mal binar dan manisan yang tidak diproses binar dengan api kazabib seperti anggur kering yuqalu lahu dikatakan baginya hulwun. Jadi kalau halawah itu adalah manisan yang dibuat dengan cara memakai api. Kemudian kalau hulwun itu enggak memakai api. Wala'alla muradar Ruyani barangkali yang dimaksud oleh Imam Ruyani biha dengan halwa tadi itu adalah manisan atau sesuatu karena yang ada fihi pada itu halawatun ada manisannya, ada rasa-rasa manisnya mutlakon secara mutlak. Umilat binar aulah, baik diproses dengan api atau tidak. Walhasilu kesimpulannya annal afdola bahwasanya yang lebih utama adalah ayuftiro seorang berbuka birutob dengan rutob korma yang masih basah, summat tamri kemudian dengan tamar korma kering. Wa fi maknahu dan di dalam makna korma kering adalah al-ajwa. Summal bisri kemudian setelah tamar adalah biser. Biser ini korma yang setengah matang. Summal ma'i kemudian dengan air. Jadi air ini urutan keempat. Wa qaunuhu dan adanya air min ma'i zamzama dari air zamzam itu aula itu lebih utama. Summal hulwi kemudian manisan, wa huwa adapun hulwi itu adalah manisan lam tamassahu yang tidak menyentuh tadi annaru api.
manisan yang tidak dibuat melalui proses api. Kazabib seperti anggur kering. Walaban dan susu, wal asali dan madu. Walabanu adapun susu itu afdalu, itu lebih utama minal asal daripada madu. Jadi susu, berbuka dengan susu itu lebih utama dari berbuka dengan madu. Walahmu adapun daging, berbuka dengan daging itu afdalu, itu lebih utama minhuma ketimbang berbuka dengan susu dan madu. Summa hulwi, summa halwa, kemudian halwa, manisan. Walidzalika oleh karenanya qala ba'duhum telah berkata sebagian para ulama. Famin rutobin, maka dari rutob itu kurma yang masih basah. Fal bisri kemudian bisri yaitu kurma setengah matang. Fatamri kemudian tamar. Zamzam air zamzam. Famain kemudian air. Fahulwin kemudian manisan. Thumma halwa kemudian halwa. Lakal fitru bagimulah berbuka. Aslinya lakal fitru min rutab seperti itu. Nah, kata beliau, fa'il lam yajid, maka jika seorang tidak mendapati apapun dibuat untuk berbuka, ilal jima'a, kecuali yang didapati adalah jima', aftara, maka hendaknya dia berbuka, membatalkan puasanya tadi alaihi dengan jima'. Wa qawlu ba'dihim, adapun sebagian perkataan para ulama, la yusannul fitru alaihi, tidak disunnahkan berbuka alaihi dengan jima. Perkataan beliau sebagian para ulama tadi mahmulun itu ditafsiri alama atas sesuatu idza wajada ghairahu, apabila seorang mendapati selain jima. Tetapi kalau tidak didapati apapun kecuali hanya jima yang dia dapati, maka hendaknya berbuka. Cara membatalkan puasanya adalah dengan jima. Wa qauluhu, dan adapun perkataannya syarih, ka qaulil Adzra'i, seperti perkataannya Imam Adzra'i ila akhirih, huwa adapun perkataannya Imam Adzra'i itu dhaifun aidon, itu dhaif juga, lemah juga. Qauluhu perkataan syarih, wa innama dzakarahu, hanya saja dzakarahu Nabi menyebutkan kurma ila akhirih, hadza qauluhu ini adalah min qaulil Adzra'i, ini dari perkataannya Imam Adzra'i. Wa huwa adapun innama dzakarahu itu adalah jawaban minal Adzra'i dari Imam Adzra'i, an su'alin dari pertanyaan, waroda yang telah datang apa pertanyaan alaihi atas beliau. Hasiluhu hasilnya pertanyaannya adalah annahu bahasanya idza kana zabib, apabila zabib anggur kering itu adalah akhat tamri, itu adalah saudaranya tamar, kama kulta sebagaimana yang kamu katakan, falima dzakaron nabiyyu fil hadits khususan tamri, kenapa Nabi menyebutkan di dalam hadis khusus tamri, khusus tamar, kurma, bukan zabib. Walam yadkur, dan Nabi tidak menyebutkan az-zabiba, anggur kering. Wahasilul jawab, adapun hasil jawabannya Imam Adzra'i adalah annahu, bahasanya innama hanya saja dzakarahu, Nabi menyebutkan tamar, li'annahu karena sesungguhnya tamar, kurma, huwal mutayassiru itu adalah perkara yang mudah, ghaliban secara umum, fil Madinah, di Madinah. La libayanin, bukan untuk menjelaskan, annahu bahasanya kurma tadi itu huwal afdal mutlaqan, bahasanya kurma itu adalah lebih utama secara mutlak. Ini perkataannya Imam Adzra'i untuk mengarahkan bahwasanya zabib itu tidak kalah keutamaannya dengan kurma. Kemudian
Fa fa'ilu dzakara, adapun fa'il dari lafadz dzakara itu ya'ud, itu kembali ala nabi. Jadi fa'ilnya dzakara itu adalah nabi. Wa dhamirul barizu, adapun dhamir baris dzakarahu, hunya tadi itu dhamir baris, itu ya'udu, itu kembali ala tamri, atas tamar. Dzakarahu, nabi menyebutkan hu tamar. Wa muta'alliquhu mahdhuf, adapun muta'alliqnya kalimat tadi itu mahdhuf, itu dibuang. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.